Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Masih tentang penyerangan ke pengadilan surgawi. Arc ini memang cukup panjang karena ini sekarang ada di bab 1710 dan kemarin dimulai di sekitar 1690-an dan baru akan berakhir nanti di sekitar 1740-an kalau nggak salah. Jadi memang cukup panjang penyerangan kali ini dan memang penuh dengan intrik, maka kemudian kita akan bahas satu persatu. Jadi langsung saja kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 348. Langit di atas pengadilan surgawi memancarkan cahaya aneh. Ada 7 pelangi yang melintang. Di tengahnya, sebuah bangunan raksasa melayang dan menebarkan tekanan yang luar biasa. Bangunan itu adalah altar bencana dan keberuntungan. Rumahku dari jalur keberuntungan peringkat 8 milik surga panjang umur. Penampakan rumahku itu memiliki 3 lantai, dengan pilar-pilar putih raksasa yang menyangga setiap tingkatannya. Pagar giok yang berkilau memantulkan cahaya aurora dari pelangi di langit. Rumahku ini bukan bangunan biasa. The Great Sun sendirilah yang membangunnya di masa lalu. Dan ini merupakan satu dari 3 rumahku yang menjadi simbol kebesaran dari The Great Sun. Awalnya, altar bencana dan keberuntungan ini ditinggalkan sebagai fondasi dari surga panjang umur. Namun kini, mereka membawanya langsung untuk menyerang pengadilan surgawi. Tindakan ini jelas menandakan satu hal, bahwa surga panjang umur benar-benar menaruh seluruh kepercayaan dan kekuatannya di dalam perang ini. Para immortal pengadilan surgawi pun mulai merasa gelisah. Wajah peri Ziwei menegang. Alisnya berkerut dalam-dalam. Bahkan Duklong yang biasanya tenang kini menatap langit dengan ekspresi yang berat. Walaupun perhatiannya bukan pada altar bencana dan keberuntungan, melainkan pada 7 pelangi yang ada di atasnya. Altar bencana dan keberuntungan dan para immortal dari surga panjang umur tidak mungkin bisa sampai di sini dengan mudah. Kecuali karena cahaya pelangi 7 warna itu. Jelas itu adalah gerakan pembunuh tingkat 9 karya original dari The Great Sun. Kata Duklong dengan penuh kekhawatiran. The Great Sun. Menurut catatan pengadilan surgawi, The Great Sun pernah diundang untuk datang ke istana ini pada masa lalu. Jangan-jangan pada saat itu dia diam-diam menanamkan pintu belakang di sini. Peri Ziwei pun terkejut. Sementara Duklong dengan wajah masam berkata, "Tampaknya memang seperti dugaanmu." Wajah Peri Ziwei kini ikut menjadi gelap. The Great Sun memang benar-benar licik. Rupanya dia telah merencanakan serangan ini sejak lama. Kata-kata Peri Ziwei jelas menunjukkan kekagumannya, sekaligus perasaan penyesalan yang ada di dalam hatinya. Dia kembali teringat sejarah lama. Pada masa kejayaan The Great Sun, kekuatannya di jalur keberuntungan membuatnya nyaris tak tersentuh. Saat itu, pemimpin pengadilan surgawi mencoba menjalin hubungan dengan mengundangnya secara terbuka. Ke pengadilan surgawi. Bahkan pemimpin pengadilan surgawi saat itu memperlihatkan banyak tempat penting di dalam pengadilan surgawi, termasuk lokasi-lokasi yang pernah diserang oleh Yang Mulia Iblis Tanpa Batas, Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh, serta Yang Mulia Iblis Teratai Merah. The Great Sun menanggapi undangan itu dengan ramah.
Dia bahkan meminta untuk melihat menara pengadilan surgawi, tempat disimpannya Gunasip yang legendaris. Pemimpin pengadilan surgawi saat itu setuju tanpa curiga. Mereka berdua menaiki menara itu, dan The Great Sun menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri inti dari kekuatan pengadilan surgawi. Namun, setelah meninggalkan menara, The Great Sun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya diam dan meninggalkan tempat itu. Dan kini, beberapa abad kemudian, keheningan itu ternyata menyembunyikan sebuah rahasia yang luar biasa besar dan bahkan menyebabkan luka yang mengoyak langit pengadilan surgawi. Memang, sebelum pergi, di dalam catatan tertulis bahwa The Great Sun mengatakan satu kalimat yang cukup ambigu, bahwa dia perlu mempertimbangkan kembali tawaran untuk bergabung dengan pengadilan surgawi. Tetapi dia pasti akan datang. Semua percakapan antara The Great Sun dan juga pemimpin pengadilan surgawi kala itu tercatat secara rinci di dalam sebuah arsip resmi pengadilan surgawi. Seolah-olah itu menjadi pelajaran abadi tentang kehati-hatian dan politik dengan para fan rebel. Kemudian, suara Zheng Yuan terdengar menggema, tegas namun penuh dengan penekanan. Kekuatan peringkat 9 memang tak terduga. Pengaturan The Great Sun yang baru terlihat hari ini bukanlah hal yang aneh. Dia mengembangkan jalur keberuntungan, jalur yang hampir tak kita pahami. Namun ingat bahwa jiwa spektral yang berhasil menanamkan mata-mata di dalam pengadilan surgawi pun kini sudah menjadi tawanan kita. The Great Sun sudah lama tiada. Yang tersisa hanyalah altar bencana dan keberuntungan, serta segelintir immortal dari dataran utara. Mungkinkah mereka cukup mampu untuk menggulingkan pengadilan surgawi kita? Kata-katanya itu mengandung keyakinan yang kokoh akan pengadilan surgawi, dan segera meningkatkan semangat dari semua immortal yang ada di sana. Priziwe pun mengangguk setuju, meskipun masih ada rasa tidak percaya di dalam hatinya. Altar bencana dan keberuntungan bukanlah rumahku peringkat 8 biasa. Jelas itu pernah menjadi senjata utama dari The Great Sun. Memang sungguh disayangkan bahwa di momen ini Pangeran Feng Xian tidak ikut di dalam invasi mereka. Kalau saja dia hadir, dia pasti sudah mendeteksi serangan mendadak dari surga panjang umur dan memberikan laporannya pada kita. Namun yang lebih penting, seberapa besar kekuatan yang tersembunyi di dalam altar bencana dan keberuntungan itu. Salah seorang immortal dengan cepat menjawab, kemungkinan besar tidak terlalu besar. Lagi pula, sebelumnya tak ada laporan tentang pergerakan surga panjang umur di dataran utara. Jika mereka mampu menyembunyikan operasi sebesar ini, berarti pasukan yang mereka bawa juga jumlahnya sangat terbatas. Priziwe mengangguk setuju. Benar katamu, karena itu fokus utama mereka pasti bukanlah jumlah, melainkan kekuatan dari inti altar itu sendiri. Duklong yang sedari tadi diam, akhirnya ikut berkata, kalian semua benar, namun bersiaplah juga. Aku merasa ada sesuatu yang besar yang akan segera terjadi. Dan belum sempat siapapun merespon, getaran besar mengguncang seluruh pengadilan surgawi. Tapi wajah Duklong dan Priziwe justru tampak tersenyum tipis, bukan wajah yang menunjukkan keterkejutan. Duklong berkata, gerakan pembunuh yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Asal Abadi kini telah diaktifkan. Semuanya bersiap. Di sisi lain,
Di dalam altar bencana dan keberuntungan, para immortal dari surga panjang umur juga tidak terlihat terkejut sedikit pun setelah aktifnya gerakan pembunuh yang ditinggalkan oleh Yang Mulia asal abadi, karena mereka juga telah mempersiapkan diri. Informasi yang ditinggalkan oleh The Great Sun telah mencakup segala sesuatu, bahkan termasuk perangkap yang ditanam oleh Yang Mulia asal abadi. Salah satu dari mereka dengan tenang berkata, "Inikah ki dinding pembunuh bergerak?" Yang lain mengangguk. "Benar, inilah gerakan pembunuh dari Yang Mulia asal abadi. Gerakan pembunuh yang ia kembangkan sejak dia masih muda. Sungguh gerakan pembunuh yang luar biasa." Gerakan ini bahkan menunjukkan tiada hasil yang mengkhianati usaha. Karena ketika dia mencapai puncak dunia, gerakan pembunuh ini pun ikut naik ke peringkat 9. Para immortal dari surga panjang umur berbicara tanpa gentar, sambil memanipulasi altar bencana dan keberuntungan untuk mulai menembus pertahanan yang ada di sana. Setiap serangan dilepaskan oleh altar bencana dan keberuntungan. Namun udara di sekitar pengadilan surgawi membentuk dinding tak kasat mata yang terlihat seperti benteng raksasa. Kini, pertempuran antar dua kekuatan agung itu pun memasuki babak baru. Langit bergetar, udara berdesir, dan seluruh dunia seolah menahan nafas di bawah tekanan dari dua warisan venerable di masa lalu yang saling beradu. Para immortal dari surga panjang umur bekerja keras tanpa henti di dalam altar bencana dan keberuntungan. Namun, semakin lama mereka menyerang, semakin dalam rasa gentar di hati mereka. Sungguh ini layak disebut sebagai warisan dari venerable di masa lalu. Gerakan pembunuh dinding ki ini tampak sederhana, tetapi kekuatannya setara dengan gerakan pembunuh peringkat 9 yang sejati. Bahkan dinding ki angin surgawi tak mampu menghadapinya. Suara mereka syarat akan kekaguman serta ketegangan. Wang Zongxi yang juga ada di sana tampak paling cemas di antara semua orang. Bagaimanapun dia baru bergabung dengan surga panjang umur, dan kini dia sudah ikut di dalam invasi yang begitu besar. Wajahnya tampak pucat, suaranya pun terdengar berat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa menembusnya, terpaksa kita harus menggunakan kekerasan. Tetapi, kalau kita melakukan itu, maka pengeluaran esensi abadi akan sangat besar. Sebelum kita mencapai Duklong, mungkin kita sudah kehabisan tenaga. Kekhawatiran itu jelas bukan tanpa dasar. Gerakan pembunuh peringkat 9 semacam ini tidak dapat diatasi dengan kekuatan biasa. Hanya metode setingkat yang bisa menandinginya. Namun setelah perubahan era, jalur Qi telah lama jatuh dari kejayaannya dan hampir tidak ada kultivator yang menguasainya. Keheningan melanda sesaat sebelum salah satu dari senior yang ada di sana berkata dengan tenang, "Tenanglah, kita punya cara kita sendiri. Meskipun gerakan pembunuh ini adalah karya dari Yang Mulia asal abadi, waktu telah lama berlalu. Era dari Yang Mulia asal abadi telah berganti. Dan sebelumnya, 3 venerable iblis menyerang sistem mereka. Seperti yang kita tahu, 3 venerable iblis telah menyerang mereka, sehingga gerakan pembunuh ini pun tidak lagi sempurna." Immortal yang lain berkata, "Benar, ketiga venerable tidak mampu menyingkap gerakan pembunuh ini. Namun, mereka mampu menerobos dengan kekuatan mutlak.
titik-titik yang mereka tinggalkan itu menjadi area paling rentan dari dinding Ki ini, dan tentu saja itu tidak dapat diperbarui. Selama kita bisa menghancurkan area itu, maka kita bisa masuk melalui salah satu jalur peninggalan dari para venerable iblis di masa lalu. Mendengar itu, ketenangan mengalir di hati Wu Hang Songxi. Pada saat yang sama, di aula pusat dari pengadilan surgawi, percakapan yang serius pun sedang berlangsung. Duklong berdiri tegak di depan meja kristal besar yang menampilkan peta dari seluruh pengadilan surgawi. Dia berkata, "Dinding Ki memang kuat, tetapi bukan tanpa celah. Surga panjang umur juga pasti sudah mengetahui titik-titik lemahnya. Mereka pasti akan memilih salah satu jalur yang pernah dibuka oleh para venerable iblis di masa lalu." Pri Ziwei mengangguk dan dia berkata, "Benar, ada 3 jalur. Jalur kiri diciptakan oleh Yang Mulia Iblis tanpa batas, jalur tengah dibuat oleh Yang Mulia Iblis liar yang ceroboh, sementara jalur kanan dibuat oleh Yang Mulia Teratai Merah. Namun meski ini adalah titik lemah dari gerakan pembunuh Yang Mulia Asal Abadi, tetapi dengan mengetahui 3 jalur yang akan dipilih mereka, kita menjadi tahu rute mana yang akan mereka lewati, dan kita bisa mempersiapkan diri untuk memberikan serangan balasan." Duklong pun mengangguk. "Benar. Karena itu, mulai siapkan penghalang di setiap titik utama. Begitu mereka menembus dinding Ki, kita akan tahu jalur yang mereka pilih." Dan beberapa saat kemudian, ledakan demi ledakan mengguncang langit. Gelombang energi tak kasat mata menyapu seluruh pengadilan surgawi. Altar bencana dan keberuntungan memancarkan cahaya keemasan saat memusatkan kekuatan para immortal surga panjang umur. Altar bencana dan keberuntungan memancarkan cahaya keemasan. Mereka kini menghantam titik lemah dari dinding Ki dengan serangan beruntun. Cahaya putih menyilaukan akhirnya pecah di langit, dan sebuah celah akhirnya terbuka. Kini mereka berhasil menerobos. Dan begitu altar bencana dan keberuntungan memasuki celah itu, tekanan yang mereka rasakan seketika menghilang. Udara yang ada di sekitar menjadi lebih ringan, dan pergerakan mereka menjadi jauh lebih bebas. "Berhasil, tekanannya hilang," seru salah seorang immortal dengan gembira. Tapi di sisi lain, Pri Ziwei dan Duklong saling bertukar pandang. Pri Ziwei berkata, "Mereka memilih jalur kiri." Duklong mengangguk dan segera memberi perintah. "Maka di sanalah kita akan menyambut mereka. Semua bersiap." Jalur kiri adalah jalur yang dibuat oleh Yang Mulia Iblis tanpa batas sekitar 1 juta tahun silam. Jalur ini membentang melewati gerbang surga tengah, istana pelakat nama, istana matahari, aula 5 dewa, aula agung bagian tengah, menara pengadilan surgawi, danau Dao yang terlupakan, dan berakhir di pavilion penyesalan ketidaksempurnaan yang berada di puncak gunung zona bintang. Di sanalah pengadilan surgawi yang megah bersinar di dalam cahaya suci. Dan dari sudut pandang surga panjang umur, mereka semua bisa melihat bahwa istana serta pavilion yang ada di sana tak terhitung jumlahnya, membentuk pemandangan yang luar biasa. Wu Hang Songxi berkata, "Jika aku tidak menyaksikan ini sendiri, aku tidak akan percaya bahwa semua bangunan di sini adalah rumahku. Meskipun sebagian besar hanyalah peringkat 6, tapi pondasi pengadilan surgawi sungguh sangat menakutkan."
Fu Hua yang selalu mendampingi Wu Hang Zongzi tersenyum. Wu Hang Zongzi, ini adalah pengadilan surgawi yang didirikan 3 juta tahun lalu. Sejak era antiquity jauh dan tetap berdiri sampai saat ini. Meskipun Gunasip kini sudah rusak, kekuatan mereka masih menjadi yang terkuat di dunia. Dengan akumulasi kekuatan selama itu, pemandangan seperti ini jelas bukan hal yang mengejutkan. Fu Hua lalu menunjuk ke arah jajaran istana di kejauhan. Bangunan-bangunan itu adalah karya dari para immortal peringkat 8 ternama di era antiquity jauh. Setelah melalui modifikasi dari para ahli besar, semuanya berkembang dan disempurnakan hingga mencapai bentuk yang sekarang. Setiap istana dan juga rumahku di sini terhubung satu sama lain. Mereka dapat saling memperkuat, tapi juga bisa beroperasi secara mandiri. Sungguh pengaturan yang sangat efisien. Namun meski begitu, tidak perlu melebih-lebihkan kekuatan dari pengadilan surgawi. Kebanyakan dari rumahku di sini hanyalah peringkat 6. Dan lebih penting lagi, mereka hanya unggul di satu bidang tertentu dan tidak sekomprehensif rumahku yang ada di luar. Mendengar itu, Wu Hang Zongzi mengangguk. Saya mengerti. Jika ingin komprehensif, tentu perlu banyak Gu Immortal dan Gu Fana untuk mendukungnya. Tetapi, pengadilan surgawi terlalu tinggi hati. Selain ketiga Venerable Iblis yang pernah menyerang, tak ada satupun yang berani menantang mereka. Jadi dari sudut pandang mereka, tidak perlu menginvestasikan dana yang begitu besar. Rumahku di sini sebagian besar hanya disimpan dan jarang digunakan. Karena itu, bisa kita duga bahwa rumahku di sini sebagian besar hanya disimpan dan jarang digunakan. Setelah mengatakan itu, Wang Zongzi kemudian tertawa. Kalau memang begitu, maka kita menyerang pengadilan surgawi saat mereka lengah. Sungguh ini menarik. Menarik. Karena selain 3 Venerable Iblis di masa lalu, kini saya juga menjadi salah satu orang yang pernah menyerang pengadilan surgawi. Sekalipun hari ini saya harus mati, tetapi hidup ini tidak akan sia-sia. Api semangat berkobar di matanya. Wang Zongzi adalah seorang kultivator dari dataran utara. Dan meski telah mencapai peringkat 8, sifat sejatinya sebagai penduduk dari dataran utara tak pernah berubah. Mereka sebagai orang-orang dari dataran utara menjunjung tinggi kejayaan lewat pertempuran. Hidup sebagai pecundang adalah aib terbesar, dan mati di medan perang adalah sebuah kehormatan. Karena itu, hari ini meskipun harus mati, Wang Zongzi tidak akan pernah mundur. Kini altar bencana dan keberuntungan terus menerobos maju, hingga akhirnya mereka tiba di depan gerbang surga tengah. Gerbang raksasa itu menjulang seperti gunung, dihiasi oleh ukiran emas, ditopang oleh pilar-pilar tebal nan megah, dan bertaburkan permata yang berkilauan di setiap sisi. Inikah gerbang surga tengah? Sepertinya ini adalah jalur masuk yang menjadi sistem pertahanan rumahku. Gumam Wu Hang Zongzi. Dia tampak meneliti setiap detail dengan seksama. Gerbang surga tengah kini terlihat tertutup rapat, menghalangi jalan dari altar bencana dan keberuntungan. Sementara itu di aula tengah, Duklong, dia bertanya, gerbang surga tengah adalah jalur informasi dari rumahku peringkat 8. Tetapi pertahanannya sangat lemah. Gerbang itu tidak akan mampu menahan orang-orang barbar dari utara itu. Jadi, berapa banyak mutiara emas yang masih tersimpan di dalam gudang penyimpanan?
Priziwe menjawab, "Ada 3.600, Tuan." Duklong mengangguk dan berkata, "Kalau begitu keluarkan semua. Gunakan untuk memperkuat pertahanan dari gerbang surga tengah. Aku yakin surga panjang umur juga masih menyembunyikan kartu truf di balik lengan baju mereka. Bagaimanapun orang-orang dari dataran utara adalah petarung yang pemberani, tetapi mereka juga bukanlah orang-orang yang bergerak tanpa siasat. Kita harus tetap tenang menangani mereka tanpa panik. Tunda waktu sebanyak mungkin, dan setelah Gunasip pulih, semua kerja keras dan pengorbanan kita akan terbayar lunas." "Baik, Tuan Duklong," kata Priziwe seraya mengendalikan aula besar di sana. Aula tengah adalah pusat kendali dari seluruh rumah Gu yang ada di pengadilan surgawi. Melalui bangunan ini, Priziwe bisa membuka perbendaharaan dari pengadilan surgawi, serta memanggil keluar semua mutiara emas yang tersimpan di dalamnya. Sementara itu, altar bencana dan keberuntungan menghantam gerbang surga tengah, menimbulkan retakan di permukaannya. Akibatnya tekanan yang luar biasa pun menyebar. Tapi setelah itu, mutiara-mutiara emas kemudian jatuh di atas altar bencana dan keberuntungan. Suaranya nyaring seperti suara besi yang berjatuhan. Namun meski begitu, altar bencana dan keberuntungan tidak goyah sedikit pun. Sayangnya, benturan itu bukanlah serangan utama dari mutiara emas itu, melainkan kekuatan sejatinya muncul setelahnya. Begitu mutiara-mutiara emas itu jatuh ke tanah, mereka mulai memadat dan berubah menjadi sosok-sosok raksasa berzirah. Dari balik helm mereka, dua mata berkilau seperti bara menyala terlihat. Mereka juga menggenggam senjata berbentuk kapak ataupun pedang serta juga tombak. Semuanya bergerak serentak mengepung altar bencana dan keberuntungan. Semua senjata itu menghujani altar bencana dan keberuntungan hingga menimbulkan percikan api yang berterbangan kemana-mana. Altar bencana dan keberuntungan bergetar hebat. Dan untuk menahan serangan itu, esensi abadi terus dikeluarkan dengan cepat. Apa ini? Setiap prajurit memiliki kekuatan setara dengan binatang buas abadi, tetapi tanpa tanda kehidupan. Apakah ini adalah gerakan pembunuh abadi? Kata Wuhang Zongzi yang terkejut. Fuhua lalu menjawab dengan tenang. Inilah yang disebut dengan mutiara emas. Pada era pertengahan, ada seorang ahli dari jalur logam di dalam pengadilan surgawi bernama Raja Abadi Mutiara Emas. Ini adalah hasil karya gerakan pembunuh khas miliknya. Tapi untuk saat ini tidak perlu khawatir, karena mereka hanya melemparkan mutiara emas ini. Sementara Priziwe dan Duklong belum juga menunjukkan dirinya. Jelas sekali bahwa mereka hanya berusaha mengulur waktu sampai Gunasip bisa dipulihkan. Niumo yang ada di sebelah Fuhua mengangguk. Dia berkata, keputusan mereka bijak. Meskipun pengadilan surgawi begitu besar, tetapi hanya sedikit immortal peringkat 8 yang masih terjaga. Medan perang di luar pun telah menguras kekuatan mereka. Fuhua lalu berkata, kalau begitu kita harus memanfaatkan waktu ini sebaik mungkin. Niumo mengangguk. Ya, serahkan padaku. Dia menutup mata, memusatkan kesadarannya, lalu mulai mengendalikan altar bencana dan keberuntungan. Sebuah metode diaktifkan melalui kendali Niumo. Cahaya menyilaukan memancar dari altar bencana dan keberuntungan. Dengan pancaran itu, awan keberuntungan terbentuk dan menyapu bersih seluruh pasukan mutiara emas itu.
Sesaat kemudian suara ledakan besar bergema. Altar bencana dan keberuntungan berhasil menerobos gerbang surga tengah. Kelompok dari surga panjang umur tidak membuang waktu. Mereka tidak mau membantai para prajurit emas itu satu persatu. Langsung digilas semuanya dalam satu gerakan. Bagaimanapun pertempuran ini bukan ditentukan oleh kekuatan semata, tetapi juga oleh waktu. Semakin lama pengadilan surgawi berhasil mengulur waktu, maka surga panjang umur akan semakin dirugikan. Jadi, salah satu langkah yang harus dilakukan adalah dengan memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk menggagalkan rencana dari pengadilan surgawi. Sepanjang perjalanan pasukan Mutiara Emas terus bermunculan menghalangi jalan mereka. Tapi tak satu pun yang mampu menghentikan laju dari altar bencana dan keberuntungan. Tak lama kemudian para immortal dari surga panjang umur tiba di hadapan istana pelakat nama. Namun yang mereka saksikan, istana itu telah terangkat tinggi ke langit, seolah membuka jalan. Huang Zongxi terkejut dan berkata, "Tak kusangka, pengadilan surgawi benar-benar memindahkan istana pelakat nama." Bing Saichuan menatap ke atas dengan suara berat. Dia berkata, "Istana ini adalah rumahku jalur informasi. Di dalamnya terdapat plakat nama yang masing-masing mencatat identitas dari semua anggota pengadilan surgawi. Artinya, rumahku ini adalah jaringan informasi terbesar dari pengadilan surgawi. Kalau sampai isinya terbongkar, maka itu akan menjadi bahaya untuk mereka. Jadi wajar kalau mereka memilih menarik rumahku ini." Huang Zongxi terperangah. "Kalau begitu, haruskah kita menghancurkannya sekarang?" Tetapi Bing Saichuan menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak. Saat ini kita sedang berpacu dengan waktu. Jika mereka memilih menyingkirkan rumahku ini dari jalan kita, maka kita hanya harus jalan terus tanpa berhenti. Dengan begini, maka kita bisa menghemat lebih banyak waktu." Segera altar bencana dan keberuntungan melesat ke tujuan berikutnya. Akhirnya, mereka tiba di titik yang ketiga, yaitu Istana Matahari. Rumahku ini memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Udara di sekitarnya bergetar hebat, menimbulkan distorsi karena panas yang begitu menyengat. Meskipun para anggota dari surga panjang umur berlindung di dalam altar bencana dan keberuntungan, mereka tetap merasakan panas yang luar biasa, seolah-olah dapat membakar tubuh mereka. Para immortal mencoba menggerakkan altar bencana dan keberuntungan untuk menerobos. Tetapi bahkan sebelum mendekat, permukaan altar bencana dan keberuntungan mulai meleleh. Ribuan gufana hangus terbakar dalam sekejap. Mau tak mau mereka harus mundur sejenak. Kekuatan dari Istana Matahari begitu dahsyat, sampai-sampai altar bencana dan keberuntungan tak mampu mendekat. Istana itu mengendalikan seluruh pencahayaan di dalam wilayah pengadilan surgawi, dengan beberapa ku immortal jalur cahaya peringkat 8 sebagai intinya. Jadi meskipun lemah dalam pertahanan, namun cahaya panas yang dipancarkan membuatnya sulit untuk ditembus. Setelah itu, para immortal dari surga panjang umur mulai melepaskan serangan. Ledakan demi ledakan terus bergema, tapi semua serangan itu meleleh sebelum mencapai Istana Matahari. Huang Zongxi tampak masam. Rintangan ini terlalu sulit. Kita tidak memiliki jalur cahaya ataupun jalur gelap yang dapat membantu di situasi ini. Tetapi Niumo dengan nada garang berkata, "Persetan dengan kedua jalur itu. Istana Matahari sendiri memang harus kuakui dia kuat luar biasa. Tetapi
itu di bagian luar. Di bagian dalamnya, dia tetaplah lemah. Selama kita bisa menembusnya, kita bisa menghancurkannya dari dalam. Aku akan pergi. Fu Hua sambil tertawa lalu berkata, "Ya, tentu kita akan pergi bersama." Fu Hua lalu bersandar di bahu Niu Mo. Mereka berdua keluar tanpa rasa gentar. Melihat itu, Wu Hang Zongxi pun tertegun. Dia tahu betapa berbahayanya langkah ini, tetapi keduanya tidak ragu sedikit pun. Cahaya dari Istana Matahari harus diakui terlalu kuat. Tanpa pertahanan yang sesuai, bahkan seorang immortal peringkat 8 pun akan meleleh seperti lilin. Huang Zongxi berkata, "Tuan Bing Saichuan, bukankah ini terlalu beresiko? Mungkin kita harus mencari cara lain." Tapi Bing Saichuan menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, saat ini kita berpacu dengan waktu. Jadi kita tidak bisa membuang-buang waktu." Segera setelah itu, Bing Saichuan mengendalikan altar bencana dan keberuntungan, menembakkan serangan untuk membuka jalan bagi Niu Mo dan Fu Hua. Lalu kedua orang itu melesat dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka nyaris menembus Istana Matahari dalam sekejap. Tapi Peri Ziwei yang melihat semua itu berkata, pemikiran yang naif. Cahaya di sekitar Istana Matahari terus meningkat seiring jarak yang semakin dekat. Dan setelah serangan yang dilepaskan oleh altar bencana dan keberuntungan lenyap, tentu saja cahaya dari Istana Matahari akan membakar Niu Mo dan juga Fu Hua. Huang Zongxi terlihat cemas. Ini buruk. Tetapi Fu Hua dan Niu Mo sama sekali tidak gentar. Mereka bahkan tidak berteriak. Ketika intensitas cahaya matahari terus meningkat, Fu Hua kemudian berubah menjadi cahaya merah muda dan menutupi seluruh tubuh Niu Mo, melindungi tubuhnya dari panas yang membakar itu. Teriakan terdengar nyaring. Niu Mo menyerbu, kemudian menembus Istana Matahari tanpa henti. Melihat itu, wajah Peri Ziwei berubah kelam. Istana Matahari telah diruntuhkan. Dan setelah 10 nafas, ledakan besar mengguncang langit. Istana Matahari kini benar-benar runtuh. Tanpa adanya Istana Matahari, seluruh pengadilan surgawi seketika menjadi gelap. Dan di antara puing-puing itu, Niu Mo muncul membawa jasad Fu Hua kembali ke dalam altar bencana dan keberuntungan. Wajahnya tampak dingin tanpa ekspresi. Istana Matahari kini telah lenyap, tetapi surga panjang umur juga harus membayar harga yang mahal, karena Fu Hua telah gugur. Niu Mo dan Fu Hua dikenal sebagai tetua penghancur utara, berbagi satu gelar, karena mereka berdua memang selalu bersama dan hampir tak terpisahkan. Kini salah satu dari mereka tewas. Tentu saja duka yang begitu besar melanda Niu Mo. Namun meski begitu, dalam kematiannya Fu Hua masih terlihat tersenyum. Niu Mo menatap jasadnya untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya tubuh Fu Hua berubah menjadi taburan kelopak bunga. Ada satu bunga kecil yang tersisa, dan dengan lembut, Niu Mo menempatkan bunga itu di kepalanya, seakan menjadi pengenang bahwa Fu Hua selalu berada di pundaknya, sama seperti selama ini. Kemudian, dengan penuh keyakinan Niu Mo berkata, "Ayo lanjutkan." Setelah itu di bawah kendali Bing Saichuan, altar bencana dan keberuntungan kembali bergerak, maju menembus kegelapan. Setelah Istana Matahari dihancurkan, target berikutnya adalah Balai Lima Dewa. Dan setelah Balai Lima Dewa, tujuan terakhir mereka adalah Aula Pusat, tempat di mana Peri Ziwei dan Duklong berada.
Para immortal dari surga panjang umur maju dengan tekad yang kuat. Mereka menyerang dengan keganasan tanpa memperdulikan pengorbanan yang mereka keluarkan. Hal itu benar-benar membuat para immortal dari pengadilan surgawi merasakan tekanan yang luar biasa. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus maju dengan kecepatan ini. Ziwei, apakah bantuan kita sudah datang? Peri Ziwei tampak serius. Dia berkata, "Sayangnya hanya 2 yang datang, Tuan Duklong." Mendengar itu, Duklong tampak tertegun sebelum kemudian berkata, "Jadi Chang Xuanzi tidak datang?" Ketika dia setuju bergabung dengan pengadilan surgawi, sepertinya sudah ada perjanjian dengan Yang Mulia Abadi Genesis Lotus. Kita tidak bisa memaksanya. Dan 2 yang datang itu seharusnya sudah cukup kuat untuk menahan altar bencana dan keberuntungan untuk sementara waktu. Setelah itu, Balai 5 Dewa sudah terlihat di kejauhan. Ketika badai pasir besar tiba-tiba terbentuk. Gelombang pasir raksasa itu menghadang altar bencana dan keberuntungan. Kemudian suara raungan menggema. Kemudian gelombang pasir pun terbelah, menyingkap sosok seekor harimau raksasa sebesar bukit. Wang Zongzi menatapnya dan berseru, "Tunggu, apakah pengadilan surgawi juga memelihara binatang buas legendaris yang teramat langka?" Ping Seichuan menjawab, "Tentu saja, pengadilan surgawi memiliki 3 binatang buas legendaris. Harimau besar ini adalah Sabi. Dia terbentuk dari mata air Ki Jahat. Karena saat ini jalur Ki telah punah dan mata air Ki Jahat juga telah lenyap, dia adalah satu-satunya Sabi yang tersisa. Dulu pada era kuno Purbakala, seorang ahli besar dari jalur Ki yang disebut dengan nama Tuan 7 Iblis asal Purba pernah memelihara jenis makhluk ini. Ketika itu, setelah dia mencapai peringkat 8 dan menjelajahi dunia, dia mencari mata air Ki Jahat dan memperhalus 99 ekor Sabi. Dia membentuk pasukan besar yang sangat kuat. Karena keselarasan antar Sabi dan gerakan pembunuh abadi miliknya, dia mampu menggunakannya dengan sangat efektif. Pada saat itu, hampir tak ada yang bisa menandingi kekuatannya. Namun sekarang, yang tersisa hanyalah makhluk ini. Dia adalah 1 dari 99 Sabi yang terakhir. Dia adalah Sabi ke-95. Karena itu dia dinamai Sabi 95. Jadi begitu ceritanya. Wang Zongzi pun tampak terkagum. Dia menoleh ke belakang dan melihat Sabi 95 yang kini menerjang badai pasir. Dia bertempur sengit dengan altar bencana dan keberuntungan. Ledakan dan gelombang Ki membahana ke segala arah. Pertarungan antara 2 kekuatan peringkat 8 itu sungguh luar biasa hebat. Ping Seichuan menatap tajam ke arah medan tempur. Dengan tenang dia berkata, "Sabi 95 berasal dari gua pasir abadi. Dia dikerahkan oleh pengadilan surgawi untuk menghadang kita. Karena itu, kemungkinan besar Bangau Giok Hijau, Ruandan juga akan datang. Sementara Chang Xuanzi sepertinya tidak akan muncul." Mendengar itu, Wang Zongzi bertanya dengan nada penasaran, "Ruandan dan Chang Xuanzi, apakah mereka adalah 2 binatang buas legendaris yang tersisa?" Ping Seichuan menjawab, "Benar. Ruandan adalah Bangau Giok Hijau abadi yang dipelihara oleh Sekte Bangau Abadi. Saat ini, Ruandan berada di dalam pengadilan surgawi untuk berkultivasi. Sementara, Chang Xuanzi adalah pohon anggur surga yang luas. Makhluk itu adalah tanaman buas abadi dengan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia tumbuh selama 300 tahun, berbunga setelah 300 tahun, lalu berbuah selama 300 tahun. Buah yang dihasilkan membuat buah surga yang luas.
di mana bisa digunakan di dalam gua surga untuk memperluas ukuran gua surga. Karena itu, pohon ini juga dikenal dengan sebutan surga ke-10 dari dunia. Mendengar itu, Wang Zongzi tampak kagum. Lalu, altar bencana dan keberuntungan kini melesat ke tujuan berikutnya. Tunggu, bukankah tadi Sabi 95 bertarung dengan altar bencana dan keberuntungan? Bagaimana sekarang bisa mereka melesat meninggalkan pertempuran itu? Jawabannya ada pada keterkejutan Peri Ziwei. Sialan, altar bencana dan keberuntungan itu ternyata palsu. Duklong pun terkejut ketika menoleh ke belakang. Peri Ziwei yang mengendalikan aula pusat memanfaatkan istana serta rumah Gu yang ada di sana untuk mengamati seluruh kejadian. Dia akhirnya sadar bahwa yang dilawan oleh Sabi 95 bukanlah altar bencana dan keberuntungan. Dan kalau misalnya kita notice tadi, sejak Sabi 95 itu muncul, selalu ada point of view, baik itu dari Wang Zongzi ataupun dari Bing Saichuan, yang melihatnya seolah-olah mereka itu pertarungannya dari jauh begitu. Jadi bukan bertarung dengan mereka, tetapi mereka melihat bahwa Sabi itu bertarung dengan altar bencana dan keberuntungan. Yang ternyata altar bencana dan keberuntungan yang bertarung dengan Sabi itu adalah yang palsu. Setelah menyadari itu, Peri Ziwei kemudian melancarkan satu serangan. Cahaya pelangi membelah langit dan menghantam altar bencana keberuntungan palsu itu. Altar itu bergetar dengan keras lalu kemudian kembali ke bentuk aslinya. Di sana muncullah seekor binatang berkaki 4 dengan bulu berwarna ungu. Tubuhnya besar, bahkan lebih besar daripada Sabi. Wujudnya menyerupai musang dengan bulu ungu mengkilap. Binatang itu tertawa. Akhirnya kalian sadar juga. Dasar orang-orang bodoh, kata musang itu mengejek. Dan Sabi 95 terlihat terkejut. Kau? Mau Li Qiu? Keduanya berbicara dalam bahasa manusia. Mendengar perkataan dari Sabi 95, ekspresi dari Mao Li Qiu berubah suram. Dia melesat seperti kilatan petir ungu dan menekan Sabi hingga terjatuh ke tanah. Dia berkata, "Jangan panggil aku Mao Li Qiu. Kau harusnya memanggilku kakek Mao." Sabi 95 meraung dengan penuh amarah. Ngomong kosong, dari segi usia, akulah yang seharusnya menjadi kakekmu. Dia berusaha bangkit, namun tubuh Mao Li Qiu begitu kuat menekannya, sampai-sampai Sabi 95 tidak bisa bergerak sedikit pun. Dalam hati, Sabi bergumam kaget. Bagaimana bisa Mao Li Qiu sekuat ini? Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba suara tawa terdengar dari langit. Haha, kucing bodoh dan musang tolol, kalian berdua memang cocok menjadi pasangan. Pertarungan kalian benar-benar menghibur. Mao Li Qiu langsung melirik tajam. Di sana terlihat sosok seorang immortal yang duduk di atas awan, menatapnya dengan senyum mengejek. Mao Li Qiu sambil tertawa berkata, "Jadi kau burung kecil juga ada di sini. Kenapa kau menyamar menjadi manusia? Turun, biar kakek mau mengajarkan bagaimana cara menjadi burung yang benar." Seketika, tawa dari immortal itu berhenti. Rupanya, dia adalah perwujudan dari Ruandan. Dengan murka, Ruandan berseru, "Kau musang lancang yang sungguh berani. Lihat saja, aku akan menguliti tubuhmu." Namun, ketika Ruandan hendak bergerak, Peri Ziwei mengirimkan pesan padanya dan memintanya untuk mengabaikan Mao Li Qiu. Ruandan diminta untuk segera menuju ke Balai 5 Dewa.
Sementara itu kini, altar bencana dan keberuntungan yang asli belum juga muncul di permukaan, tetapi rutenya sudah terdeteksi. Ruandan menggertakkan gigi. Dia mengikuti perintah dan hendak pergi. Tetapi tiba-tiba, sebuah bayangan besar menutupi jalannya. Dia melihat ke atas dan pupil matanya menyipit tajam. Rupanya, itu adalah sosok Mao Liqiu yang menerkamnya. Ruandan terkejut. Dia segera kembali ke wujud aslinya. Dia mengepakkan sayap dengan sekuat tenaga dan berusaha melarikan diri. Tapi sayang sekali, cakar Mao Liqiu menyambarnya dan mencengkram kakinya dengan erat. Kau tak akan bisa lari dari kakek Mao. Mao Liqiu tertawa puas saat menarik tubuh dari Ruandan jatuh ke tanah. Kemudian teriakan Ruandan terdengar menggema. Kucing bodoh, jangan hanya berdiri diam. Kenapa kau tidak membantuku? Melihat itu, Sabi 95 kemudian tertawa. Kenapa? Bukankah kau tadi juga menikmati tontonan seperti ini? Sekarang rasakan sendiri sakitnya. Sabi 95 tertawa dengan keras. Dia kemudian terbang menuju ke arah Balai Lima Dewa. Melihat itu Mao Liqiu mendengus. Kemana kau mau pergi? Segera setelah itu, tubuh Mao Liqiu seolah terbelah dua. Sebuah klon muncul darinya dan mengejar Sabi dengan kecepatan kilat. Melihat itu Sabi meraung. Kita sama-sama jantan, kenapa kau malah mengejarku? Sabi 95 meraung. Dia terbiasa menindas lawan, bukan ditindas. Tapi kali ini, tubuhnya dengan cepat ditekan ke tanah. Itu sungguh adalah sebuah penghinaan yang sulit diterima. Dia mengeram. Klon busuk ini berani menghalangiku. Kau pikir kau bisa menahanku selamanya? Ketika itu Sabi berniat untuk memberontak. Tetapi dia terkejut karena kekuatannya sungguh luar biasa. Tunggu, apakah ini adalah tubuh asli? Kenapa bisa kekuatannya sebesar ini? Banyak orang yang heran ketika melihat itu. Sementara Duklong yang ada di aula pusat, tatapannya tajam. Ternyata begitu, katanya. Sementara Bing Saichuan di dalam altar bencana dan keberuntungan berkata pada Wu Hang Zongxi, aku sudah menjelaskan rincian tentang Balai Lima Dewa kepadamu. Sisanya tergantung padamu. Wang Zongxi sendiri kini masih tampak cemas melihat pertarungan dari Mao Liqiu dan yang lain. Dia berkata, Tuan, apakah kakek Mao bisa menahan mereka untuk waktu yang lama? Mendengar itu Bing Saichuan tersenyum tipis dan berkata, tenang saja, dia menggunakan gerakan pembunuh pasangan yang sempurna. Itu adalah gerakan pembunuh rahasia dari surga pencuri. Karena itu klon miliknya memiliki kekuatan yang setara dengan tubuh utamanya. Kamu tidak perlu khawatir. Mendengar itu, mata Wang Zongxi tampak cerah. Kalau begitu saya mengerti. Wang Zongxi kini mengalihkan pandangannya dan menatap lurus ke arah Balai Lima Dewa. Bangunan megah itu kini bergetar hebat. Dari dalamnya, roh raksasa yang terbentuk dari 5 elemen menyerang altar bencana dan keberuntungan. Altar itu memancarkan cahaya gelap yang dalam. Dalam sekejap, Wang Zongxi terseret masuk ke dalam Balai Lima Dewa. Dia siap untuk menghadapi ujian yang akan menentukan nasib mereka. Penyerangan pada pengadilan surgawi masih belum selesai. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih lur. See you again dan bye.